kasihku cukup bagimu. Dalam kehidupan ini banyak orang merasa hidupnya belum cukup. Ada yang merasa belum cukup kuat untuk menghadapi masalah. Ada yang merasa belum cukup berhasil dibandingkan dengan orang lain. Ada juga yang merasa belum cukup memiliki hal-hal yang diinginkan. Perasaan kekurangan seperti ini sering membuat hati manusia gelisah dan tidak pernah benar-benar puas. Manusia terus berusaha mencari sesuatu yang dapat mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ada yang mencarinya melalui keberhasilan, harta, pengakuan, atau hubungan dengan orang lain. Namun seringkali semua itu tidak benar-benar memberikan kepuasan yang mendalam. Walaupun seseorang memiliki banyak hal, ia tetap dapat merasa kosong di dalam hatinya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa yang paling dibutuhkan manusia bukanlah lebih banyak hal duniawi, melainkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah sumber kekuatan, pengharapan, dan damai yang sejati. Ketika seseorang hidup di dalam kasih Tuhan, ia menemukan bahwa kasih itu cukup untuk menopang hidupnya dalam segala keadaan. Rasul Paulus memahami kebenaran ini melalui pengalaman hidupnya sendiri. Ia mengalami banyak kesulitan dalam pelayanannya. Ia menghadapi penolakan, penderitaan, penganiayaan, dan berbagai pergumulan yang berat. Dalam salah satu pergumulannya, Paulus memohon kepada Tuhan agar kesulitan yang ia alami diangkat darinya. Namun Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dari yang ia harapkan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jawaban Tuhan ini mengandung kebenaran yang sangat dalam. Tuhan tidak selalu menghilangkan setiap kesulitan dalam hidup kita. Namun Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kasih karunia-Nya yang cukup untuk menolong kita melewati setiap keadaan. Kasih karunia Tuhan berarti pertolongan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun kita tidak layak menerimanya. Melalui kasih karunia itu, Tuhan memberikan kekuatan ketika kita lemah, pengharapan ketika kita hampir menyerah, dan damai sejahtera ketika hati kita dipenuhi kekhawatiran. Paulus akhirnya menyadari bahwa kelemahannya bukanlah penghalang bagi Tuhan. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika manusia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, ia belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali manusia berpikir bahwa hidup akan menjadi baik jika semua keadaan berjalan sesuai dengan keinginannya. Kita berharap masalah segera selesai, pergumulan segera hilang, dan semua hal berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Di tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tetap cukup bagi kita. Kasih Tuhan tidak berubah oleh keadaan hidup kita. Dia tetap setia mengasihi kita di tengah kesulitan, kegagalan, maupun kelemahan kita. Roma 8 ayat 38-39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Ayat ini memberikan penghiburan yang besar bagi setiap orang percaya. Tidak ada keadaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika kita mengalami masa yang baik, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita mengalami masa yang sulit, Tuhan juga tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah dasar yang kokoh bagi kehidupan kita. Dunia bisa berubah, keadaan hidup bisa naik turun, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ketika seseorang menyadari bahwa kasih Tuhan cukup baginya, hatinya akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Ia tidak lagi hidup dalam kegelisahan yang terus-menerus. Ia belajar bersyukur dalam setiap keadaan karena ia tahu bahwa Tuhan tetap memegang hidupnya. Filipi 4 ayat November 13 berkata, "Aku berkata demikian bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku,
baik dalam keadaan kenyang, maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, karena ia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ia tidak menggantungkan hidupnya pada keadaan, tetapi pada Tuhan yang memegang hidupnya. Mungkin hari ini ada orang yang merasa hidupnya berat. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, tekanan pekerjaan, pergumulan ekonomi, atau masalah kesehatan. Dalam keadaan seperti itu, hati manusia bisa merasa lemah dan tidak berdaya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kasih Tuhan cukup bagi kita. Kasih-Nya memberi kekuatan untuk bertahan. Kasih-Nya memberi pengharapan ketika kita hampir menyerah. Kasih-Nya memberi damai ketika hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Dia memegang tangan kita dan menuntun kita melewati setiap musim kehidupan. Karena itu, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh rasa kekurangan. Belajarlah untuk melihat bahwa kasih Tuhan sudah lebih dari cukup bagi hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya, kita memiliki pengharapan yang tidak dapat diambil oleh dunia. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu cukup bagi hidup kami. Ketika kami merasa lemah, Engkau memberi kami kekuatan. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, Engkau menopang kami dengan kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk selalu bersandar kepadamu dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa kasih-Mu cukup bagi kami dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain, serta dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.